Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Seminggu Nubi episode 7. Jadi hari ini aku mau ngomongin soal menyadari prioritas. Dan it's okay if you not pleasing everyone. Jadi, kenalin, nama aku Novia, biasa dipanggil Nubi di Cerita Nubi. Biasanya aku menceritakan soal perjalananku menjadi gaya hidup berkelanjutan, gaya hidup minim sampah, sadar konsumsi, sadar perasaan, emosi diri juga. Di Cerita Seminggu Nubi ini aku basically ngomongin soal keseharianku, vlog pada umumnya, tapi bedanya aku juga sharing berbagai cerita kehidupan maupun hasil kontemplasiku selama aku kadang-kadang menjalani bertemu sama orang-orang baru ketika lagi event, as content creator diundang ke event atau talk show atau endorsement, dan ngomongin soal lika-liku kehidupan konten di rumah. Dan ternyata banyak hal-hal yang bisa aku dokumentasikan, aku arsip dalam sebuah vlog yang sekiranya mungkin ada pengalaman-pengalaman kehidupanku yang bisa berguna buat teman-teman menjalani hidup dan menemani mungkin mau mencuci piring kalian ataupun bersih-bersih rumah, masak. Kan lama tuh, jadi bisa sambil dengerin Cerita Seminggu Nubi. Dan aku mau mulai di hari Senin. Memang konsepnya selalu dari hari Senin, cuman aku juga lagi mikir nih dari kemarin kayak seru-serunya biasa di weekend. Jadi kayak ya gitu deh. Tapi udah terlanjur dari hari Senin, ya udah kita jalani saja. Di hari Senin tanggal 28 Juli. Hari ini aku tuh lagi habis event dari Jakarta. Jadi kemarin tuh aku diundang di FPCI, acara tentang iklim, konferensi iklim yang dihadiri banyak sekali NGO dan pegiat-pegiat lingkungan maupun aktivis serta pelaku bisnis juga, dimana aku mengisi satu orasi session. Di situ banyak banget yang datang, ada Jeremy Owen, ada bahkan Morgan Oy mengisi orasi juga. Ada banyak content creator juga kayak Fania Herlambang yang aku tahu ya. Terus banyak teman-teman NGO, jadi kayak Greenpeace, terus No Music on a Dead Planet, ada teman-teman organisasi lingkungan juga, ada teman-teman pelaku bisnis kayak yang recycle plastik dan lain-lain. Terus karena itu manjang kerjaan di hari Sabtu minggunya, aku lupa aku ngapain ya. Terus habis itu hari Seninnya kita lagi masih ada karena Yobel ngurus paspor di Taman Anggrek, jadi kita tuh extend. Dan kenapa kita nginep di hotel sebenarnya karena selain karena memang ada fasilitas dari kantornya Yobel, cuman kita tuh lebih menghindari untuk menginap di rumah orang tuaku karena kejadian beberapa waktu lalu yang ada di episode sebelumnya. Yobel menyadari bahwa ternyata kesehatan mental dan boundaries itu penting. Jadi sesekali boleh lah kalau kita ke Jakarta nginep gitu ya. Tapi kalau sering dan kita lagi hektik kerjaan, kadang kan kita kan ke Jakarta tuh kebanyakan kerja bukan liburan. Jadi ada baiknya kita nginep di hotel aja kalau memang ada fasilitasnya ataupun kita bisa afford gitu dari biaya pekerjaannya gitu kalau memang ada gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah gitu. Nah karena itu efek ke diriku juga secara mental, bisa jadi emosi juga. Jadi kayak misalnya mereka lagi ada sesuatu di rumah orang tua aku yang aku jadi menginvestasi, walaupun aku udah belajar nih untuk buat boundaries emosi gitu ya, tapi kadang-kadang bisa loss juga, bisa bocor juga. Jadi pada akhirnya Yobel misalnya terefek gitu. Dan ini juga terjadi di keluarga ciciku, ataupun kayak misalnya ciciku habis dengar suatu berita dari keluarga, dari papa mamaku, terus
jadinya ke efek gitu ke ai ke ponakanku gitu ya, seperti itu deh. Terus jadi akhirnya kita nginep di hotel dan paginya kita sarapan dulu, yoga ngurus ke TA langsung, dan setelah selesai kita langsung nge-grab ke CP. Kenapa nge-grab? Karena hujan deras banget, jadi sebenarnya kan deket ya, tinggal jalan. Sebenarnya kita tadinya mau planningnya jalan aja, cuma hujannya deras banget dan itu lumayan dingin. Aneh banget di Jakarta bisa sedingin itu lagi minggunya dingin banget sampai lumayan mirip Bandung. Jadi kita ngerasain banget tuh krisis iklim yang real banget, itu hujan badai. Dan akhirnya kita nyampe, kita WFC di Harlan. Karena apa? Karena aku udah pernah coba ke sana. Kalau aku tuh kadang tipenya kalau emang ada budget lagi, kita budgetnya masih oke nih dalam seminggu ini, kalau lagi memang keluar, kita nyobain sesuatu yang kita nggak bisa bikin di rumah gitu. Jadi sebenarnya kita sering banget ngopi kan, tapi kita nggak pernah tuh bikin yang sea salt. Terus ada biskuit juga di situ kan, ada pastry enak yang pada akhirnya kita nggak beli juga sih. Terus ngopi sambil kerja karena aku tahu kopinya enak. Terus habis itu kita nggak kerja, aku lumayan tuh 2-3 jam ya bareng. Sebelumnya kita makan siang dulu, makan mala pot gitu, cukup ekonomis, kayak bisa di sharing berdua gitu. Terus lumayan kayak semi honeymoon ya, karena mungkin vibe-nya dari hotel, jadi kayak padahal sama aja juga makan di TA juga gitu. Terus akhirnya kita pulang ke Bandung dari travel di CP. Tanggal 29 Juli sudah beraktivitas kembali di Bandung. Jadi aku udah mulai lagi pagi ngopi, terus beres-beres rumah. Kita ada milah sampah hari itu karena Duitin lagi mau pick up. Jadi Duitin adalah sebuah bank sampah, waste management lah ya, untuk bisa punya layanan pick up sampah terpilah. Tapi kategorinya nggak sebanyak ekosistem. Nah terus habis itu aku ada kelas yoga, jadi aku masih dalam minggu ini tuh masih banyak kelas online dalam perjalananku TTC. Mungkin ketika ini ada upload aku udah lulus sebenarnya, cuman pada saat itu aku lagi masih teacher training kids yoga. Waktu itu kelasnya lagi yang temanya tuh tentang yoga untuk anak-anak. Seru, kayak wah ternyata bisa se-ekspresif ini ya, kayak ternyata ini kepake banget ya buat anak-anak gitu. Aku amazed sih, walaupun aku gak terlalu suka anak-anak, cuman ternyata yoga itu gak cuma buat orang dewasa gitu. Terus habis itu aku melanjutkan hariku, ngonten seperti biasa. Dan paginya itu aku sempat food prep sedikit untuk makanan kita selama seminggu. Nah di tanggal besoknya itu sama, jadi ini minggunya cukup mungkin agak membosankan ya, jadi kayak banyak kelas online-nya juga. Tapi ini membuat aku belajar untuk menyadari prioritas dulu, karena kan biasanya tuh nggak ada kelas-kelas yoga gitu ya, tapi karena aku udah komit untuk ngambil sertifikasi, udah pasti banyak jadwal-jadwal yang nggak bisa aku ambil, kayak kerjaan jadi lebih menurun, nggak bisa aku handle semuanya. Terus ngonten juga jadi harus lebih slow down gitu, karena aku tahu nih ini momennya aku lagi harus menyerap pembelajaranku di kelas yoga gitu. Jadi itu lumayan adjustment. Dan di tanggal 30 Juli itu aku pranayama yoga kelas, jadi kelas yoga tentang pernafasan juga. Terus di hari itu aku baru sadar bahwa ternyata anatomi tubuhku tuh kayak misalnya lagi tabletop aja, aku ada kecenderungannya kemana gitu, kayak agak nunduk atau agak naik gitu. Terus bagian leher ternyata juga harus aku kurang memperhatikan gitu ketika kita lagi duduk, lagi berdiri gitu. Kita kadang-kadang suka nggak terlalu memperhatikan karena udah terlalu terbiasa gitu ya. Jadi postur itu jadi satu hal yang jadi sangat penting kalau kita ngomongin soal yoga. Dan di tanggal 31 Juli
itu nggak ada kelas, jadi aku bisa ngerjain kerjaan. Lagi ada kerja sama tiket.com, jadi mereka lagi ada kampanye, lagi ada campaign anniversary and ini apa, Independence Day. Jadi aku ngomongin soal Zero Waste Girl in Yogyakarta. Jadi mereka punya campaign untuk mengulik travel yang pernah kita sebagai content creator laksanakan. Jadi kita pakai footage yang udah ada gitu. Terus aku bikin konten soal bagaimana kita bisa zero waste ketika lagi traveling, tetap berusaha zero waste walaupun ya kadang sulit kan kalau lagi travel, cuma bisa diusahakan. Ada niat, ada jalan. Dan abis aku ngerjain video itu cukup lama ya, jadi kayak nyari footage dulu, ngedit, begadang karena emang onnya kerjanya malam. Ada nggak teman-teman di sini yang kerjanya juga sukanya malam? Tos sama aku. 1 Agustus ini aku memulai hari dengan cheat day. Jadi sebenarnya kami tuh lumayan jarang makan Indomie mie instan ataupun mimian gitu. Ada nyetok tapi paling kayak 2 saset gitu. Jadi kalau lagi ke supermarket beli gitu. Nah pagi itu aku lagi pengen banget Indomie, jadi udah masak. Entah kenapa enak banget, tapi ya kalau lagi pengen banget Indomie terus makan Indomie tuh rasanya spesial. Di tanggal 1 Agustus itu seingat aku gak ada hal yang spesial banget selain Indomie. Jadi aku cuma ngonten soal sore. Jadi kan lagi ngehits ya pada saat itu video tentang lagu sore, film sore. Jadi aku bikin kayak konten gimana kalau bumi melihat masa depan dia nanti gitu. Terus abis itu udah deh malamnya masak udon, dan Yoba suka banget sama udon buatan aku. Gak ada yang spesial sampai di hari besoknya, tanggal 2 Agustus. Jadi masih lumayan mirip kelas yoga, fertility yoga hari itu. Jadi kita kelasnya tentang bagaimana yoga itu bisa efek ke reproduksi kita, ke organ reproduksi kita. Dan ada hal menarik juga, guru aku yang mengajar fertility yoga juga berusaha untuk mau punya anak, tapi belum bisa, padahal dia mengajar fertility yoga. Jadi itu sebuah hal yang ini juga ya Pak, kita tuh kayak harus berdamai juga ya kalau sebagai guru, terus ngajar fertility yoga tapi belum punya anak, cuma pengen punya anak, dan pasien-pasiennya banyak yang berhasil. Itu jadi aku ngerasa kalau di sudut pandang guruku pasti bakal jadi sesuatu yang cukup penuh dengan tantangan gitu kan, kayak kita harus berdamai sama hal itu. Terus nah sore itu aku rekaman karena aku lagi proses bikin album sama Seterusnya band aku, dan rekaman lagu-lagu yang kemarin kita udah buat di awal tahun. Aku rekaman beberapa lagu yang belum selesai. Terus abis itu ada di hari itu sebenarnya ada tawaran pekerjaan. Jadi ada penyanyi dari Taiwan yang approach Seterusnya, tapi tanggalnya itu bentrok dengan final exam aku di bulan Agustus nanti. Ini kalau di upload udah gak Agustus lagi sih, udah mungkin September, Desember, aku gak tahu deh. Tapi pada saat itu aku diperhadapkan kan kayak gimana nih, gue mau final exam tapi ada kerjaan yang menarik gitu. Terus aku mau gak mau ya ngomong sama produser aku bilang gak bisa karena aku udah punya jadwal final exam yang aku udah kasih ke kamu juga anyway gitu. Terus ya intinya produser aku kayak lumayan kecewa, dia bilang ya sayang banget lala. Terus mungkin ngomongnya cukup ini juga ya, agak lumayan triggering di sudut pandang aku, kayak sayang banget kita jadi nggak bisa manggung sama artis Taiwan gitu. Terus habis itu aku kayak ini maksud dia nyalahin gua atau gimana ya? Tapi udahlah, orang aku emang nggak bisa gitu kan.
Terus cici aku juga momennya adalah aku ada kelas yoga. Terus aku setiap tahun tuh emang selalu datang ke ulang tahun ponakanku. Dulu ya karena kita satu kota gampang ya, tapi kan sekarang aku udah tinggal di Bandung jadi berbeda. Dia juga sama nih invite aku, terus aku bilang aku nggak bisa kan ada kelas yoga gitu, semua gara-gara yoga. Tapi kan kayak dia bilang ya dia lumayan kecewa, tapi kecewanya juga ya gitu deh. Pokoknya di minggu ini aku belajar saying no karena emang ya jadwalnya nggak bisa gitu kan. Terus aku juga harus meregulasi emosiku terhadap untuk nggak apa-apa, nggak usah nggak enakan gitu. Kayak kita harus bisa menyadari ini emang nggak bisa dan nggak usah dipaksain. Karena ternyata aku baru tahu belakangan kalau seseorang yang nggak bisa memutuskan, aku tuh suka susah memutuskan hal kecil, bahkan kayak mau beli sesuatu gitu ya, mikirnya berkali-kali takut salah. Terus kayak misalnya ada tawaran kerjaan di hari yang sama gitu ya, aku juga sulit untuk memutuskan mana yang lebih prioritas gitu. Dan ternyata belakangan aku bertahu kalau itu tuh ada hubungannya sama kalau kita dibesarkan di environment yang memang papa mamanya itu suka berantem. Jadi apalagi kalau mempermasalahkan keputusan antara satu pihak. Jadi misalnya nih papa kamu tuh suka marahin mama kamu karena melakukan keputusan yang salah, yang akhirnya misalnya ya hal kecil lagi, misalnya makanannya nggak enak gitu. Terus misalnya mama kesel ke papa gitu ya, atau sebaliknya gitu. Nah itu tuh bikin anak jadi kayak ternyata nggak boleh ya salah gitu ya. Terus jadinya aku memang udah pernah cerita di episode sebelumnya kalau aku punya isu itu di keluarga. Sampai sekarang juga papa mamaku masih sering berantem padahal anaknya udah umur 30-40 tahun. Terus itu aku sadari di umur 20-an itu, di mid 20s. Jadi aku kayak ternyata apa yang aku alami ini, dimana aku sulit untuk memutuskan apapun ini karena aku takut salah, dan aku berkaca sama kejadian-kejadian di masa lalu gitu. Dan ini berhubungan juga sama pleasing everyone, terus sama memutuskan prioritas itu jadi hal yang sebenarnya aku sulit. Mungkin buat teman-teman yang merasakan hal kayak yang tadi gitu, simple banget ya, ada kelas yoga ya udah nggak bisa gitu, ya udah gitu, nggak kepikiran apa-apa, nggak overthinking, nggak, hal yang simple banget mungkin buat sebagian orang gitu kan. Karena kamu kelasnya emang sertifikasi gitu kan, bukan kelas cuma kelas harian doang gitu. Jadi aku sadar kalau buat seberapa orang ini jadi hal yang paling mudah gitu, ya gampang gitu. Tapi ya buat aku itu jadi satu hal yang lumayan susah gitu untuk menyadari bahwa ini emang aku lagi prioritasin ini, dan gak apa-apa untuk bilang enggak ke orang-orang yang terdekat aku gitu. Jadi tahu prioritas, tahu tujuan, dan tahu kondisi emosi dan pikiran jadi hal yang sangat penting dalam kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat, lebih produktif, lebih maksimal dalam menjalankan kehidupan kita. Itu jadinya akhirnya ya udah aku bilang no gitu. Terus abis itu di hari itu aku selesaiin dengan rekaman bass, masak. Dinernya juga aku masak samcan. Pertama kalinya aku bikin makanan haram di rumah ini karena kita jarang makan babi sebenarnya. Udah deh begadang ngerjain rekaman karena aku ngerasa kalau udah kelas yoga nanti aku kayak nggak bisa deh rekaman lagi. Jadi aku mau selesain di ini dulu deh gitu, sampai biar nanti pas kelas offline aku udah lebih tenang. Udah deh hari Minggu kita lumayan bisa rehat. Aku sama Yobel decide buat makan bareng keluarga Yobel di bar Burtok ya, soto Burtok di Bandung. Itu enak banget ternyata, kayak cuma di depan toko gitu di pinggir jalan sebenarnya. Ternyata rasanya
sangat memuaskan, di luar ekspektasi. Makan sama mama, adik-adiknya Yobel, dan kita pulang istirahat. Terus malamnya mulai kerja lagi. Nyiapin hal-hal yang Yobel nyiapin kerjaan dia besok, sama aku nyelesain revisi tiket.com. Gitu deh. Udah hari di cerita Seminggu Nupi ini yang kali ini mungkin sangat singkat ya, tapi sekiranya ada pesan yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya teman-teman susah untuk menyadari prioritas, bisa aku tulis dulu sih, atau aku pikirin pro and cons-nya, dan jadi mudah kalau misalnya kita bisa berdiskusi. Jadi kayak aku mudah banget sekarang, kayak aku tinggal ngomong Yobel, terus Yobel kayak bantuin mikir gitu, mantap. Jadi punya pasangan yang logiknya jalan banget, itu juga jadi hal yang beneficial, karena kita jadi dimudahkan untuk memutuskan keputusan remeh sebenarnya. Cuma jadi susah di pikiran aku. Ada yang relate gak sih? Kayak kepalanya rumit duluan gitu. Oke deh, baiklah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Seminggu Nupi episode 7. Please let me know kalau misalnya teman-teman ada usulan ataupun pengen tahu tentang topik tertentu yang lebih spesifik. Kayak misalnya kemarin ada yang mau aku buat video soal KPR rumah, ataupun video ngompos. Kayak kemarin aku buat video ngompos beberapa bulan lalu. Kalau teman-teman ada usulan, boleh banget di share di komen. Bye bye semuanya, have a mindful day everyone.